Wuih, pernah nggak sih lu ngerasa kayak hamster lari di roda? Lari terus, tapi nggak nyampe-nyampe. Duit datang, lewat doang. Pengen punya ini, itu. Tapi realitanya, ya gitu deh. Kadang mikir, anjir, orang-orang kaya tuh punya mantra apaan sih? Gimana kalau gue bocorin mantranya? Seriusan? Rahasianya tuh kesebar di buku-buku yang sering kita lihat di toko buku. Tapi, malas bacanya. Nah, hari ini lupain soal baca. Anggap aja gue teman lu yang udah rangkumin semuanya. Kita bakal bedah 7 contekan sakti dari 7 buku dewa yang bisa ngeriset total cara pikir lu soal duit. Siap? Oke, kunci pertama. Ini fondasi paling dasar. Kalau ini lu ngerti, yang lain ngikutin. Ini dari buku Secrets of the Millionaire Mind. Kunci pertama, otak lu punya settingan pabrik soal duit. Gini deh, gampangnya. Anggap otak lo itu HP. Dari kecil, ortu, lingkungan, sinetron, tanpa sadar udah nginstal aplikasi soal duit di kepala kita. Pernah denger? Jangan mimpi ketinggian, nanti jatuh sakit. Atau, duit tuh nggak dibawa mati. Nah, itu virus bro. Itu settingan publik yang bikin termostat rezeki lu mentok di situ-situ aja. Makanya, mau dapat gaji UMR atau dapat THR 10 kali lipat, kalau settingannya miskin, duitnya bakal hilang entah kemana. Caranya gimana? Sadar dulu. Coba deh ngomong sendiri depan kaca, settingan lama, gue uninstall. Mulai hari ini, gue pakai mindset sultan. Kedengeran konyol? Bodoh amat. Coba aja dulu. Kunci kedua, pengen aja nggak cukup, harus nafsu. Ini gue dapat dari kitabnya para legenda, Think and Grow Rich. Napoleon Hill bilang, pengen kaya tuh levelnya bocah. Semua orang juga pengen. Tapi orang yang beneran jadi, levelnya udah nafsu, menggebu-gebu, burning desire katanya. Bedanya gini, pengen itu, enak kali ya kalau punya mobil. Kalau nafsu, itu gue harus punya mobil itu, apapun caranya, nggak ada plan B. Lu udah ngebakar semua jembatan di belakang lu, cuma ada satu jalan, maju. Jadi, coba tanya ke diri lu, keinginan lu buat sukses tuh udah level nafsu belum? Atau masih anget-anget kuku? Karena alam semesta cuma ngasih ke orang yang mintanya maksa. Kunci ketiga, jadi orang biasa aja, jangan sok pinter. Sumpah, buku The Psychology of Money ini nonjok banget. Morgan Housel ngasih tahu kita kalau urusan duit itu lebih soal kelakuan bukan soal seberapa tinggi IQ lo. Lu nggak harus jago matematika, lu cuma harus gak jadi orang bego aja. Ada cerita nyata soal OB yang pas meninggal warisannya ratusan miliar. Cuma karena dia nabung konsisten dan gak neko-neko. Di sisi lain, ada manajer investasi pinter yang bangkrut karena hedon. Gokil kan? Poinnya, sabar. Jangan panikan pas pasar saham anjlok. Jangan FOMO pas lihat temen lu pamer. Kelakuan lu lebih penting dari sertifikat lu. Jadi orang yang waras aja, itu udah setengah jalan jadi kaya. Kunci keempat, bedain mana mainan mana mesin duit. Ini nih, ajaran bapak-bapak sejuta umat, Rich Dad, Poor Dad. Robert Kiyosaki ngajarin satu hal simple tapi dalam banget. Orang kaya beli aset, mesin duit. Orang miskin beli liabilitas, mainan yang nyedot duit. HP baru, mobil keren, sepatu mahal? Itu bukan aset bro, itu liabilitas. Kenapa? Karena mereka ngeluarin duit dari kantong lo terus-terusan. Aset itu sebaliknya, dia masukin duit ke kantong lu. Contohnya apa? Indekos, saham yang ngasih dividen, reksadana. Jadi sebelum gesek kartu, coba jeda bentar. Tanya, barang ini bakal jadi tim gue yang nyari duit atau jadi beban gue? Sumpah, pertanyaan ini bakal nyelamatin dompet lu berkali-kali. Kunci kelima, stop ngasih alasan, mulai cari jalan. Buku The Magic of Thinking Big ini kayak tamparan buat kita semua yang demen banget nyari alasan. Ah, gue kan bukan dari keluarga kaya. Ah, gue kan gak sepinter dia. Ah, udah telat buat mulai. David Schwartz nyebut ini penyakit excusitis. Dan penyakit ini lebih bahaya daripada apapun. Lu tahu nggak,
Orang sukses juga punya semua alasan itu. Bedanya, mereka nggak pakai. Mereka sibuk nyari alasan kenapa mereka bisa, bukan kenapa mereka nggak bisa. Mulai sekarang, ganti kamus di otak lo. Bukan, gila, mana mungkin gue bisa? Tapi oke, ini gila, di mana caranya biar gue bisa? Otak lo tuh kayak Google. Dia bakal nyariin jawabannya kalau pertanyaannya bener. Kunci keenam, jadi sultan itu nyicil 1% aja tiap hari. Lu tau bola salju kan? Makin ngegelinding, makin gede. Nah, itulah isi buku Atomic Habits. James Clear ngajarin kita buat lupain target-target gede yang bikin stres. Fokus aja jadi 1% lebih baik tiap hari. Mau jago investasi? Nggak usah mikir langsung cuan gede. Coba deh, komitmen nonton satu video edukasi saham pas di toilet. Mau nabung? Mulai dari masukin 10.000 ke celengan tiap pulang kerja. Bikin kebiasaannya gampang banget sampai lu ngerasa bego kalau nggak ngelakuin. Ini bukan soal hasil, ini soal jadi orangnya. Bukan gue mau kaya, tapi gue adalah orang yang pinter, ngatur duit. Kecil, tapi efeknya kayak bola salju tadi. Tiba-tiba lu udah di puncak aja. Kunci yang terakhir, spoiler hidup lu sendiri. Oke, yang terakhir ini agak dalam. Dari buku The 7 Habits of Highly Effective People. Stephen Covey nyuruh kita ngelakuin hal aneh. Coba bayangin, lu datang ke pemakaman, dan itu pemakaman lu sendiri. Ngeri ya? Tapi coba pikirin, lu pengen orang ngomongin apa tentang lu? Dia orang yang baik tapi hidupnya biasa aja. Atau dia orang yang ngejar mimpinya sampai dapat dan nginspirasi banyak orang. Itu tujuan akhir lu. Begin with the end in mind. Jangan sampai lu udah capek-capek manjat tangga, pas sampai atas, baru sadar. Salah tembok, bro. Punya tujuan akhir yang jelas, itu kayak punya Google Maps buat hidup. Lu nggak bakal salah belok lagi. Gimana? Otaknya udah mulai ngebul? Gue rangkumin lagi ya contekan kita hari ini. Ini bukan sulap, jadi nggak bakal kejadian dalam semalam. Tapi gue jamin, kalau lo pegang salah satu aja dari kunci ini dan lakuin bener-bener, hidup lo pasti berubah. Sekarang giliran lo. Dari 7 kunci tadi, mana yang paling nampol buat lo? Gue serius nanya. Tulis di kolom komen. Kita ngobrol di sana. Siapa tahu cerita lo bisa jadi inspirasi buat yang lain. Kalau ngerasa obrolan kita hari ini ada gunanya, lempar jempol lo ke tombol like, tekan subscribe biar kita bisa nongkrong bareng lagi, dan share ke sobat lo yang butuh tamparan ini juga. Ingat bro, sis, lo sutradaranya, hidup lo filmnya. Bikin ceritanya yang keren. Ciao.